Oke, kita masuk ke merangkai kisah indah episode 235. Ya, apalagi dan lagi ya, kerjasama Aditya dan juga Sandra nih betul-betul mengganggu. Sangat mengganggu banget. Apalagi nih bakal berdampak buruk untuk semuanya. Dan yang bikin keselnya lagi dan lagi, Rianti pun juga terus berbohong dan seperti nggak pernah kehilangan kata-kata untuk bisa berbuat semau yang ia mau. Padahal kalau dipikir-pikir ya harusnya Rianti itu juga malu dan udah saatnya jujur kepada Mutiara tentang semuanya. Karena mau bagaimanapun juga ini tuh jadi momen yang tepat sih kalau menurut Mimin ya, ketika semua udah hancur, anak terpisah-pisah, nggak tahu di mana. Harusnya ini bisa dijadikan momen yang tepat bagi Rianti untuk bisa bersatu bersama dengan Mutiara gitu loh. Karena kan pada akhirnya kerja sama lagi dengan Sandra. Kita semua tahu Sandra ini ide itu selalu cemerlang teman-teman. Bahkan Sandra tahu kalau memang si Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Makanya Sandra pun juga bakal ngobok-ngobok dalam tanda kutip semua rencana gila Rianti ke depannya. Karena tahu tanpa Aditya nggak punya duit tuh si Rianti. Jadi udah pasti akan dengan sangat mudah ketahuan. Justru kalau Rianti nggak ngomong sekarang dan ngomongin nanti setelah Aditya kerja sama dengan Sandra, ini malah akan membuat hidup Rianti pun juga semakin hancur teman-teman. Karena mau gimana pun juga pada akhirnya ya Rianti bisa apa tanpa Aditya. Rianti ini cuma ibu-ibu biasa yang kalau nggak punya suami tuh nggak punya uang teman-teman. Ini yang pada akhirnya bikin apa ya, bikin kita pun juga cukup kesal sih. Rianti ini masih mau nyembunyiin demi apa sih sebetulnya? Aneh ya, bener-bener aneh dan masuk akal banget. Makanya mudah-mudahan sih kalau ada apa-apa semua Kenzo pun juga bisa kawin lari dengan Mutiara, terus juga bisa kabur sejauh-jauh mungkin, jangan sampai masuk perangkap lagi. Karena Aditya kalau udah sama Sandra nih, wah sama-sama gila. Aditya ini yang Mimin bingung ya, bener-bener nggak punya perasaan, nggak punya hati, kayak nggak punya iman gitu loh ya, sampai nekat ikut Sandra masuk tuh. Padahal ya Aditya tahu kalau Sandra ini menginginkan Kenzo gitu loh. Itu kan sama aja kayak ngejodohin Kenzo lagi secara paksa dengan Sandra. Nanti Mutiara sedih lagi. Kalau dipaksa buat nikah mau gimana? Ini yang benar-benar selalu digunakan cara-cara yang aneh, cara-cara jahat untuk bisa mendapatkan apa yang Sandra mau. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya nggak perlu seperti itu. Benar-benar nggak perlu banget seperti itu. Padahal ya teman-teman, karena mau gimana pun juga ya Kenzo nih sekarang udah nekat gitu loh. Benar-benar nekat, Kenzo udah benar-benar nekat, Mutiara pun juga sama, bahkan Oral pun juga sama. Jadi seharusnya tuh ini bisa dijadikan momentum bagi Aditya tuh untuk berbenah, untuk berubah, untuk bisa menjadi ayah yang jauh lebih baik lagi. Karena pada akhirnya pun justru ini malah akan membuat situasi pun juga semakin buruk. Apalagi kita pun juga semua tahu ya, Sandra mengganggu lah, bikin masalah lagi, deketin Kenzo lagi, walaupun akhirnya Marsha selamat ya, dan akhirnya Sandra nggak kenapa-napa. Ya tetap aja yang namanya juga Sandra nih akan terus seperti itu, akan terus mengganggu, nggak akan pernah berhenti untuk mengganggu. Jadi mau gimana pun juga harus betul-betul ditegakkan. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik. Semoga pada akhirnya Sandra pun juga bisa betul-betul kena batunya. Jujur agak capek sih, karena apalagi nggak expect ya kalau Aditya bakal mengambil semua rencana gila dari Sandra ini. Padahal seharusnya tuh Aditya bisa ngambil dulu hatinya Kenzo, Aurel, cari investor dulu pelan-pelan gitu loh. Tapi ternyata malah nggak bisa. Dan yang paling sedihnya adalah teman-teman, Aditya ini kayak nggak pernah berterima kasih kepada Mutiara. Padahal selama ini yang nolong hidupnya perusahaan ini adalah Mutiara. Kalau nggak ada Mutiara, Aditya sekarang udah balik jadi nelayan miskin lagi. Iya nggak teman-teman? Untung gara-gara Mutiara ketemu Pak Bobby. Pak Bobby akhirnya apa? Punya channel dan lain sebagainya macamnya, mau investasi dan lain sebagainya macamnya. Itu semua gara-gara Mutiara. Tapi kita semua tahu Aditya nggak pernah mau tahu. Aditya pun juga pada akhirnya terus-terusan kayak begitu, bikin masalah, bikin ulah, nyebelin dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ini bikin kita penonton pun juga betul-betul kesal banget. Seakan-akan kayak nganggap remeh aja gitu loh teman-teman kepada Mutiara. Tapi ya emang susah ya. Karena memang Aditya itu memang sekarang punya tujuan yang sama. Aditya butuh Sandra supaya bisa uangnya hidup kembali, perusahaan hidup kembali, dan Sandra butuh Aditya untuk bisa mendapatkan Kenzo kembali. Intinya Sandra bakal bantu Aditya buat dekat sama Bu Cynthia juga, yang mana ini benar-benar menjijikan sih. Jadi kayak
nggak pernah ada ujungnya aja. Makanya Mimin berharap banget Kenzo, ayo Ken, kawin lari aja sama Mutiara, karena kebayang akan betapa sulitnya nanti ke depannya hidup Kenzo dan Mutiara ketika ini terjadi gitu.